Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat zuhur, para tamu Allah yang berbahagia, rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah yang telah menghadirkan kita di rumahnya yang penuh berkah saat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Doa kita kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, mohon terima segala amal ibadah kami, ampuni seluruh dosa dan maksiat kami, dan jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah umatnya yang senantiasa mencintai beliau, mengamalkan sunnahnya dengan baik, serta banyak berselawat kepadanya, kelak akan satu surga dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat zuhur, tamu Allah yang berbahagia, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah telah memastikan diri untuk taat beribadah insya-Allah sampai akhir hayat. Ibadah yang kita kerjakan kelak itulah yang akan menjadi penolong kita di hari akhirat. Orang yang rajin beribadah semasa hidupnya sama dengan orang yang menyiapkan bekal untuk hari akhirnya. Ibadah ini nanti juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan ditulis di buku catatan amal kita, dan diantaranya itulah yang akan menyelamatkan kita menjadi amal terbaik bagi kita nanti. Surat 45 ayat 28 Al-Jasiyah, Allah katakan, wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Di mana nanti seluruh manusia bertekuk lutut tersungkur di hadapan Allah. Kala itu setiap orang diberikan buku catatan amalnya. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Atas dasar buku catatan amal itulah nanti seluruh perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah zuhur, tamu Allah yang berbahagia, untuk itu selagi kita diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk beramal, mari kita lakukan amalan yang terbaik. Jangan sampai amalan ibadah, amal soleh yang kita kerjakan sia-sia. Berharap kelak kita dapat faedah dari amalan yang kita kerjakan, menerima manfaat sesuai buku catatan yang diberikan, ternyata tidak ada sama sekali. Jauh-jauh kita datang, ada amalan yang mengeluarkan biaya, menghabiskan waktu, menguras tenaga, rupanya tak ada nilai sama sekali. Ini harus kita hindari. Nah, oleh karena itu kultum zuhur kita hari ini adalah kita ingin melihat apa indikator amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat 67 ayat 2 juga Allah tegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan dihidupkan dan dimatikannya kita oleh Allah adalah untuk melihat amalan siapa yang terbaik di antara kita. Yang Allah terima adalah amalan yang terbaik itu juga. Maka untuk itu indikator amalan terbaik itu setidaknya ada 3. Yang 3 ini bagi kita setiap akan melakukan suatu ibadah besar atau kecil wajib jadi perhatian. Kalau yang 3 ini tidak kita hiraukan, tidak kita perhatikan,
yakinlah ibadah kita tidak akan ada nilai di mata Allah. Berharap kita kelak menerima buku catatan amal, terbayang isinya oleh kita semasa di dunia kita telah melakukan beberapa kebajikan, rupanya zong, tak ada nilai sama sekali. Maka apa indikator pertama amalan terbaik itu? Bapak Ibu yang mulia, perhatikan aspek sahnya sebuah amalan. Wajib, kalau kita lalai memperhatikan ibadah yang kita kerjakan itu sahkah atau batal, itu sia-sia. Sekarang kita sholat, posisinya selesai azan sholat kita, yakni sholat qobliyah. Pertanyaannya, laibat tua sholat yang kita kerjakan? Ada kita lihat orang dari takbir Allahu Akbar, tak bergerak-gerak mulutnya, tidak keluar suaranya. Ya Allah, kalau begitu tak sah sholatnya. Tarik lagi ke belakang, malah yang lebih parah. Sebelum sholat rupanya wuduknya tidak sempurna. Haram dia sholat kalau wuduknya tak sah. Maka aspek sahnya ibadah itu kembali kepada fikihnya, kembali kepada ilmu syariatnya. Wajib berilmu sebelum beribadah. Tadi sebahagian kita manasik haji di KPIH Masjid Nurul Iman ini. Kenapa kita terus harus manasik? Mengulang-ulang, melatih diri sebelum melaksanakan haji, agar tepat pelaksanaannya, agar sah. Jangan ada yang tertinggal rukun dan syaratnya. Ini wajib diperhatikan, Pak. Banyak orang, bahkan kata Rasulullah ini yang sadis, Pak. Ada seseorang, kata Nabi, telah beribadah sholat dia selama 60 tahun. Dia melakukan sholat 60 tahun, coba bayangkan Pak, ribuan rakaat sholatnya, tetapi tidak satu rakaat pun yang diterima oleh Allah. Ini bahaya ini Pak. Aspek mana ini? Aspek sah batalnya. Kemana kajiannya? Ke ilmu fikih atau ilmu syariatnya. Sempurnakan rukun syaratnya, insya Allah akan sah. Setelah sah ibadah kita Pak, naikkan levelnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebagai indikator amalan terbaik kedua, sudahkah diterima Allah amalan tersebut? Ini lagi nih, tidak semua amalan yang diterima oleh Allah ternyata Pak. Walaupun mantap rukun syaratnya, wuduknya sempurna, sholatnya komplit, dari niat takbir sampai salam, tak satu pun yang tertinggal. Rupanya belum diterima oleh Allah Pak. Ini lagi bahaya juga ini Pak. Pergi haji jauh-jauh 40 hari, sekian puluh juta, nyawa taruhannya. Rupanya pulang haji nggak ada nilai, tidak diterima oleh Allah ternyata ibadah hajinya. Apa perkaranya Pak? Inilah indikator atau aspek keikhlasan niatnya. Mantap rukun syaratnya, sempurna secara zohirnya, tetapi niatnya yang ada di batin itu bermasalah, sholatnya ditolak oleh Allah. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kamu tidak diperintah menyembah Allah kecuali dengan niat yang lurus, ikhlas di atas agama yang benar. Ini penting Pak. Haji kalau tidak ikhlas sia-sia Pak. Tujuannya untuk dapat gelar haji. Oh nauzubillah Pak, kata Rasulullah, ada yang lebih berbahaya di akhir zaman dibanding Dajjal Pak. Sahabat lagi ngumpul, lagi diskusi, ditanya oleh Rasul, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasul, kami lagi bicara bahaya Dajjal. Kata Rasulullah, tahukah kalian ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal yang akan menimpa kamu nanti di akhir zaman? Akibatnya lebih jahat dari Dajjal, dan itu aku lebih khawatir. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, seseorang membaguskan sholatnya di depan orang lain karena untuk dipuji dan riya. Di depan orang mantap Pak, di kelas sendirian. Ini bahaya ini Pak. Tidak akan diterima sebesar apapun ibadah kalau tidak ikhlas niat karena Allah. Ini aspek diterimanya sebuah amalan. Terakhir, amalan kita banyak Pak. Pilihlah yang terbaik.
Yang terbaik salah satunya yang dicintai oleh Allah. Sholat bagus. Sholat mana yang terbaik? Yang di awal waktu berjamaah, itu yang dicintai oleh Allah. Sah sholat kita di rumah, sah. Sah sholat kita sendiri, sah. Ingin dicintai Allah, datang sebelum waktu sholat, tunggu waktu. Ada orang sholat di awal waktu, Pak, pas azan dia berangkat ke masjid, mantap. Di atas itu, sebelum muazin azan, dia sudah nunggu waktu sholat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik dan dicintai oleh Allah. Nah, bagian-bagian ini menjadi perhatian kita hendaknya. Sehingga apa? Kita melakukan sesuatu betul-betul yang terbaik dan itu dicintai oleh Allah. Bapak izin, jangan bayangkan ibadah itu yang berat-berat, Pak. Harus tahajud, bangun sepertiga malam. Kalau mantap, kalau kuat, oke. Itu amalan ahli sorga itu, Pak. Baca Al-Quran harus 7 satu hari. Kalau bisa, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Jangan yang berat-berat. Lakukan yang kecil, yang kita sanggup, tapi terus menerus. Itu juga indikator amalan dicintai oleh Allah. Nah, ini saja barangkali kultum zuhur kita, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.